Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Siti Awaliyah, kelas 4 PAIA dengan NPM 191063111038. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu mengenai menjelaskan materi dari pertemuan ke-8 sampai materi pertemuan ke-13. Nah, baik, langsung saja ke pemateri yang pertama, itu tentang pendidikan multikultural. Nah, apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada pendidikan, dan yang kedua itu ada multikultural. Nah, pendidikan tersendiri mempunyai arti bahwasannya pendidikan adalah pengembangan sikap seseorang atau tingkah laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui pembelajaran ataupun melalui eh, tingkah laku dengan cara yang mendidik. Nah, itu adalah pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang multikultural. Nah, pengertian multikultural itu secara etimologi, multi artinya banyak ataupun beragam. Nah, sedangkan kulturalnya itu adalah budaya atau bisa disebut dengan tradisi. Nah, jadi multikultural itu adalah keberagaman budaya ataupun keberagaman tradisi. Nah, bahkan ada ya salah satu filosof yang menyatakan pengertian tentang pendidikan multikultural tersebut. Nah, yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengenai keberagaman budaya. Nah, itu adalah pengertian tentang pendidikan multikultural. Terus ada prinsip pendidikan yang berbasis multikultural juga. Nah, apa aja prinsipnya? Prinsipnya salah satunya yaitu bisa menjadikan setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi masing-masing siswa tersebut. Nah, itu adalah prinsip pendidikan berbasis multikultural. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa sih Ibnu Khaldun itu. Nah, Ibnu Khaldun adalah seorang filosof sejarah yang berbakat, sangat berbakat, dan seorang cendekiawan terbesar pada masa zamannya. Nama lengkapnya yaitu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan, yaitu 732 Hijriah. Pokok pemikiran Ibnu Khaldun itu yang pertama menceritakan sebuah pembicaraan tentang ilmu kultur. Terus yang kedua menceritakan atau membicarakan tentang historiografi, dan yang terakhir itu mempunyai sebuah rekaman tentang lembaga dan ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Nah, itu adalah pokok pemikiran Ibnu Khaldun. Muhammad Abduh itu siapa sih gitu ya? Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim yang berasal dari kota Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Itu adalah Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah itu atau bisa disebut sering disebut Muhammad Abduh itu lahirnya di kota Mesir pada tahun 1849. Nah, ayahnya itu yang bernama Abdul Khairullah. Lanjut ke pokok pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, pokok pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh itu tujuan pendidikannya itu untuk membuat kepribadian sosial, terus moral agama, dan diharapkan eh, Muslim itu mampu menumbuhkan sikap politik gitu, terus sikap sosial dengan jiwanya itu bergotong royong, terus semangat dalam
ekonomisnya. Nah, itu adalah pokok pemikiran Muhammad Abduh. Nah, pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan itu dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam sejak mulai abad ke-20. Nah, pemikiran Muhammad Abduh itu pun disebarluaskannya itu melalui tulisan majalah. Majalahnya itu yang bernama Al-Manar atau Al-Urwatu Wusko. Nah, itu adalah nama majalahnya. Nah, hingga di berbagai negara pun muncul gagasan-gagasan untuk mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang telah dirintis oleh Muhammad Abduh tersebut. Siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pendiri Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir di Kauman Yogyakarta pada tahun 1869. Nama ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya adalah Siti Aminah. Menurut pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju dinamis itu melalui pendidikan. Jadi, pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama gitu dalam proses penumbuhan atau pembangunan umat Islam. Terus mereka hendaknya dididik dengan secara kritis, terus dengan secara disiplin agar memiliki daya analisis yang tajam. Terus Kiai Haji Ahmad pun memberikan konsepsi kepada murid-muridnya bahwasannya jadilah ulama yang berpikir maju, jadilah ulama yang berpikir ke masa depan gitu, dan jangan berhenti demi kepentingan pengabdian kepada organisasi Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu siapa sih? Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, nama lengkapnya itu bernama Muhammad Hashim Ibnu Asy'ari, Ibnu Abdul Al-Wahid, Ibnu Abdu Al-Halim. Nah, itu adalah nama lengkapnya, tetapi suka disebut dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, lahirnya itu pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nah, pokok pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah menjadikan intinya mencetak lulusan siswa, mencetak lulusan seorang murid menjadi seorang ulama. Nah, jadi intinya pemikirannya itu harus mencetak seorang murid gitu, seorang siswa menjadi seorang ulama yang intelektual dan juga inteleknya yang islami. Nah, itu adalah pokok pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan juga Kiai Haji Asy'ari itu apa ya, pendidikannya itu lebih ditekankan kepada masalah akhlak gitu, kepada masalah etika gitu. Kan contoh salah satu karyanya itu kan kitab Lali Muta'alim. Nah, di dalamnya itu terdapat 8 bab yang menceritakan tentang sebuah etika-etika gitu. Salah satunya yaitu etika murid terhadap guru gitu, etika bagaimana cara kita sedang belajar. Nah, itu adalah salah satu karyanya seperti itu. Nah, mengenai sejarah berdirinya Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdirinya itu di Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi. Nah, berdirinya organisasi Persis itu bukan dari pendirinya sendiri, akan tetapi atas dasar syiar Islam. Nah, yang bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan berketutupan pintu ijtihad. Nah, itu adalah salah satu sejarah berdirinya organisasi Persis. Nah, peran Persis itu ditujukan kepada penyebaran paham Al-Quran dan As-Sunnah. Terus hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas. Jadi dilakukannya itu melalui berbagai
aktivitas. Contohnya diantaranya dengan mengadakan tabligh, terus mengadakan khutbah, serta berbagai aktivitas dengan keagamaan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh peran Persis. Terus lanjut ke pendidikan Persis kontemporer. Nah, adapun dari segi kurikulumnya, Persis itu membuat revolusi yaitu ingin mencoba santri-santri itu jangan hanya mengandalkan atau tahu tentang kitab saja gitu. Jadi tidak mau tahunya itu tentang kitab saja. Maka sejak pertama didirikannya sebuah pesantren Persis pada tahun 1936 itu didasari dari komposisi kurikulumnya itu 80% pelajaran agama dan 20% pelajaran umum. Jadi lebih banyak ke pelajaran agama daripada ke pelajaran umum, seperti itu. Jadi tidak bukan tahunya itu bukan pelajaran agama saja, akan tetapi ada 20% pelajaran umum. Nah, Muhammad Iqbal itu siapa sih gitu ya? Nah, Muhammad Iqbal adalah salah satu seorang penyair atau politis dan juga filsuf besar yang ada pada abad ke-20-an. Terus Muhammad Iqbal pun dianggap seorang tokoh yang paling penting dalam sastra Urdu. Nah, dengan karya sastra itu ditulis baik secara bahasa Urdu dan bahasa Persia. Nah, Muhammad Iqbal itu lahir di Sialkot atau Punjab, pada tanggal 22 Februari 1873. Terus dari Punjab itu Muhammad Iqbal pindah ke Lahore yang ada di salah satu kota besar India. Nah, lanjut ke karya. Nah, mengenai hasil karya Muhammad Iqbal, itu karya-karya Muhammad Iqbal dapat diklarifikasikan ke dalam 3 macam bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Urdu yang tadi sudah disebutkan, terus yang kedua bahasa Persia, dan yang ketiga itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Urdu itu karyanya salah satunya adalah ilmu al-Iqtisad. Nah, sedangkan dari bahasa Persia, salah satu karyanya itu adalah Payam ai Masyrik. Nah, itu adalah salah satu karyanya. Dan dari bahasa Inggris, salah satu karya yang dibuat oleh Muhammad Iqbal itu adalah Development of Metaphysics. Nah, itu adalah karya-karyanya. Lanjut ke konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan menurut pandangan Muhammad Iqbal itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pendidikan wataknya, dilihat dari pendidikan watak, terus toleransi, dan yang ketiga itu keprihatinannya. Nah, itu adalah konsep pendidikan menurut pandangan Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal itu berpendapat dalam ilmu sufinya ya, bahwasannya wahyu itu tidak bisa dilihat oleh panca indera saja, tidak bisa dilihat oleh rasio saja, akan tetapi harus berlindung pada suatu pengalaman yang memiliki ciri-ciri khusus atau bisa disebut juga intuisi. Nah, begitupun pendidikan yang diharapkan oleh Muhammad Iqbal itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Nah, yaitu nilai-nilai moral kenegaraan dan nilai-nilai moral keagamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.